Malam hari ini kita masih berbicara tentang jemaat lokal. Dan kita membahas satu topik, doa Bapa kami di dalam jemaat lokal. Sebelum kita membahas, kita coba membaca doa Bapa kami yang ditulis di dalam Injil Matius. Saya akan membaca dari ayat 9 sampai dengan ayat 13. Matius pasal 6, ayat 9 sampai dengan 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, inilah doa Bapa kami yang dicatatkan di dalam Injil Matius, dan di Injil Lukas juga mencatatkan doa yang sama, yang mirip-mirip begitu. Disebut doa Bapa kami itu karena karena kalimat pertamanya Bapa kami. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi tidak ada judul nat di sini doa Bapa kami. Gitu. Atau Tuhan Yesus berkata di sini, kalau berdoa, doalah doa Bapa kami. Nah, itu tidak ada tercatat di dalam Alkitab. Gitu. Bahwa Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, doalah doa Bapa kami. Dan ayat ini menjadi terkenal sekali lagi jadi doa Bapa kami karena teks awalnya Bapa kami, seperti itu. Dan doa ini orang berpikir bahwa ini doa ini ada khasiat khusus. Beberapa berpikir ada khasiat khusus begitu. Sehingga ini di beberapa tempat ini dipakai sebagai doa penutup dalam beberapa acara. Jadi setelah berdoa panjang, doa untuk negara, doa apa gitu, udah selesai semua, acara sudah berlangsung dengan baik gitu kan. Misalnya ada acara penguburan ya, semua sudah dipimpin, begitu sudah didoakan, kita tutup, mari sama-sama doa Bapa kami. Nah, begitu. Doa Bapa kami seperti itu. Lalu kami doa Bapa kami. Karena berpikir bahwa ini doa yang di atas tadi, yang panjang tadi, perlu disempurnakan dengan apa? Kata-kata ini. Dengan doa yang diajarkan Tuhan ini. Ada sebagian yang berpikir seperti itu. Bahkan ada yang juga setelah doa makan, gitu. Ini acara udah selesai, gitu kan. Biasanya kan ramah tamah. Ini mau makan. Gitu. Nah, doa dulu, doa syafaat dulu, doa syafaat, gitu kan, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk segala macam ya doa syafaat. Biasanya kan jemaat orang-orang yang hadir apa yang mau didoakan, termasuk doa untuk negara juga, dan terakhir. Gitu kan, untuk ditutup pakai ini lagi. Ini tadi padahal sudah doa makan sudah, tapi perlu ditutup lagi ini dengan apa? Dengan doa ini supaya apa? Kan dianggap menyempurnakan apa? Doa. Seperti itu konsep. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca
kronologi kenapa Tuhan mengajarkan doa ini, mengucapkan doa ini adalah karena Tuhan Yesus diminta. Bagaimanakah kita baiknya itu apa? Berdoa. Mengapa? Ini dikontraskan dengan doa yang apa? Yang panjang-panjang, gitu kan? Doa yang panjang-panjang. Kenapa doa panjang-panjang? Karena pikiran beberapa orang pada zaman itu adalah kalau semakin panjang, gitu kan? Allah kan capek dengernya gitu. Kesel gitu kan, dengernya panjang itu langsung kabulkan. Nah, gitu kadang orang pikir. Atau orang mau dilihat orang, oh, ini panjang-panjang gitu. Wah, ini hebat sekali nih, orang ke kata-kata. Jangan begitu. Dan juga jangan bertele-tele. Nah, ayat di atas itu jangan bertele-tele. Bertele-tele itu apa? Bertele-tele itu artinya sama, gitu. Tapi katanya saja yang beda. Tuhan kuatkan, teguhkan, mantapkan, kokohkan. Sama nggak? Ya. Nah, ini yang namanya bertele-tele gitu. Wah, kalau bertele-tele gitu kan, artinya maksudnya sama, tetapi pakai 4 kata yang beda gitu, jadinya kan panjang nih. Jadinya panjang. Jadi akhirnya itu untuk pujian, untuk dilihat orang. Dan akhirnya Tuhan mengucapkan kata-kata karena itu berdoalah demikian. Jadi di sini ini Tuhan tidak mengajarkan sebuah mantra. Ya. Jadi perlu dicatat di sini adalah Tuhan tidak mengajarkan sebuah mantra. Kalau mantra itu adalah apa? Suatu prasyarat, sesuatu itu jadi apa? Jadi terkabul. Kadang orang kalau pergi ke dukun, gitu kan? Atau berilmu, gitu. Biasanya guru kasih mantra, mengucapkan mantra, itu mantranya akan sama. Setelah mengucap mantra, jadi tambah kuat. Begitulah kalau orang bikin mantra, gitu kan? Komat kamit, kan gitu kan? Atau misalnya apa? Pengobatan alternatif, biasanya mereka itu punya mantra itu. Mau sakit apapun, ngomongnya itu, kan gitu. Itu namanya mantra. Supaya apa? Karena kalau ngomong itu ada kekuatan khusus. Itu namanya mantra. Dan doa, kata-kata yang diucapkan Tuhan ini bukan mantra. Ini bukan mantra. Mengapa? Karena hakikat dari sebuah doa ini kencengin dikit, Pak Adi. Kita beberapa waktu yang lalu minta berdoa hari Minggu jangan hujan. Kita lupa hari Rabu juga kita lupa doakan ini. Jadi hari Rabu hujan ini. Ya ini pakai seng baja ringan jadi mengalahkan suara kita. Oke. Nah, jadi ini bukan sebuah mantra, tetapi doa itu adalah hakikat dari doa adalah sebuah komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah, dengan Tuhan. Itulah hakikat dari doa. Maka doa Bapa kami kita harus melihatnya bahwa ini sebuah pola doa. Ya. Doa Bapa kami adalah sebuah pola doa. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya doa Bapa kami ini diaplikasikan. Maksud Tuhan diaplikasikan di dalam kehidupan jemaat, begitu. Dia berkata yang pertama di sini adalah
Bapa kami yang di surga. Jadi sekali lagi doa ini bukanlah mantra, tetapi ini adalah sebuah komunikasi. Jadi kata Bapa kami yang di surga ini adalah ditujukan kepada pribadi Bapa. Sebutan Bapa. Bapa itu adalah sebutan Bapa untuk Allah. Itu pertama disebutkan oleh Musa. Kalau kita melihat Keluaran pasal 15, coba kita buka Keluaran pasal 15. Ayat yang kedua, ini di dalam perikop nyanyian Musa dan Israel. Keluaran pasal 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhur Dia. Jadi sebutan Allah sebagai Bapa ini adalah sebuah sebutan yang sudah lama sekali terbiasa di kalangan orang Yahudi. Jadi Allah itu Bapa. Menunjukkan sebuah kedekatan hubungan sebenarnya. Jadi satu garansi di sini adalah kalau kita menyebut Bapa, artinya ketika kita menyebutkan Bapa, maka ada konsep di situ bahwa bahwa kita datang kepada Allah yang tidak mungkin memberikan yang jahat, yang buruk, gitu, dari yang yang kita minta, gitu, kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada bapa yang akhirnya memberikan yang buruk, gitu. Tidak ada bapa yang memberikan batu kalau anaknya minta roti. Nah, di Injil Lukas dikatakan seperti itu. Tidak ada yang bapa yang memberikan ular, gitu. Nggak ada. Bapak itu selalu digambarkan sabar. Bapak itu selalu digambarkan yang baik. Ingat cerita anak yang sulung dan yang bungsu, itu kan? Ketika anak yang bungsu, bapaknya masih hidup, kemudian minta warisan dibagi. Dia jual semuanya. Warisannya, kemudian dia pergi ke negeri lain, dia foya-foya. Tetapi Bapa ini digambarkan Allah. Allah yang sabar, yang menunggu anak yang bungsu ini. Ini pulang. Ini pulang. Memutuskan pulang. Bapa ini menunggu. Jadi anak yang bungsu itu setelah semuanya habis, dikatakan hartanya habis, kemudian dia pergi ke kerja di peternakan babi, dan barulah di situ dia sadar. Kenapa dia sadar? Karena di situ dia harus makan makanan ternak itu sama. Baru dia ingat, di rumah Bapakku hamba tidak sampai makan demikian. Baru pulang dia, tersadar dia pulang. Dia sudah berkata, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Kalau pulang dianggap hamba juga tidak apa-apa.
Dia pulang. Tetapi bagaimana penyambutan bapak ini? Ya enggak? Bapak ini menyambut anak yang hilang itu pulang. Dia bukan kena pukul, dia bukan kena hajar, bukan, tetapi langsung dipestakan. Potong domba. Karena anakku yang hilang telah apa? Kembali. Bapa selalu digambarkan demikian. Harusnya bapak-bapak Kristen, orang tua Kristen juga demikian. Dia mendidik bukan untuk menghancurkan. Dia melarang bukan untuk menghancurkan, untuk bikin susah bukan, tetapi untuk kebaikan anak itu. Jadi ada hubungan yang dekat. Bapa kami dan ada di surga. Jadi surga ini adalah satu lokasi. Artinya kita berdoa kepada Allah yang betul-betul ada, kepada Allah yang ada di surga lokasinya. Begitu. Dan dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Ini pola doa. Artinya di dalam kita berdoa harus ada pemahaman demikian. Bahwa Allah tidak akan memberikan yang buruk untuk kita. Jadi kata-katanya boleh lain, gitu kan? Kata-katanya boleh lain, tapi kita menyebutnya dengan Bapa yang sama. Dikuduskanlah namamu, kita memang harus menghormati Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Karena kita ciptaan. Polanya seperti itu. Jadi sikap kita berdoa pun, karena kita itu adalah sikap penghormatan. Walaupun kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, gitu kan? Walaupun kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, tetapi sikap hati kita yang hormat kepada Tuhan itu harus juga teraplikasi dengan tubuh kita. Jangan sampai apa? Kita berdoa, gitu kan, kepada Allah, tetapi sikap badan kita tidak hormat. Misalnya gimana tidak hormat? Ya kita kaki kita di atas meja misalnya, kan gitu kan, doa di atas meja, yang begitu itu tidak sikap hormat sebenarnya. Walaupun kita di dalam roh dan kebenaran, badan kita harus juga menunjukkan sikap apa? Sikap hormat. Nah, polanya seperti itu. Jadi, Bapa ini mengajarkan sesuatu yang apa? Hubungan yang dekat, ya. Satu kepercayaan bahwa Dia memberikan yang baik bagi kita. Kemudian apa di sini dilanjutkan? Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Ini mengekspresikan satu pengharapan rohani. Pengharapan rohani. Kita tahu begini. Minggu lalu sudah kita dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah tonggak dari zaman akhir. Tonggak dari zaman akhir. Dan Yohanes Pembaptis ini menunjuk kepada Mesias, Yesus Kristus. Ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes Pembaptis ini tonggak terakhir. Yesus Kristus, kalau diterima, jika diterima oleh Israel sebagai Mesias, maka Yohanes Pembaptis ini adalah Elia yang akan datang di akhir zaman. Ini adalah Elia yang mendahului hari Tuhan. Begitu. Elia yang mendahului hari Tuhan. Nah, sebelum hari Tuhan, yaitu
Tuhan datang di Bukit Zaitun untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ini ada masa yang susah selama 1 kali 7. Inilah masa tribulation itu, masa kesusahan itu. Nah, doa Bapa kami itu diajarkan Tuhan berdekatan dengan khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu adalah mempersiapkan sebenarnya bangsa Israel memasuki masa ini. Ya. Supaya lewat dari masa yang susah ini, masa yang susah ini akan lewat kalau Tuhan datang mendirikan kerajaan. Tuhan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun, maka masa yang susah ini akan lewat. Jadi, datanglah kerajaanmu. Itu adalah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan ini. Di mana Kristus Mesias akan datang jadi raja selama 1000 tahun di bumi. Datanglah kerajaanmu. Karena dengan datangnya kerajaan ini, segala kesusahan akan lewat. Masa kesusahan di sini lewat. Nah, tetapi kita tahu, kata Tuhan, jika Yohanes Pembaptis kamu terima, dialah Elia. Mereka tidak terima. Maka Yohanes Pembaptis bukan Elia. Yohanes Pembaptis, ya Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan di sini akhirnya mendirikan jemaat. Ya. Inilah yang kita sebut sebagai masa jemaat lokal. Masa jemaat lokal. Nah, pengharapan dari jemaat lokal itu yang ditunggu bukan ini. Tetapi yang ditunggu adalah pengangkatan ini. Gitu. Sehingga di dalam doa-doa, di dalam perjanjian baru tidak diulang. Doa yang datanglah apa? Kerajaanmu. Begitu. Karena yang kita tunggu, jemaat yang ditunggu adalah pengangkatan ini. Kapan itu terjadi? 2 Tesalonika itu mencatat demikian. Dua Tesalonika pasalnya yang keempat. Saya akan membaca di sini. 1 Tesalonika pasal 4, sorry. 1 Tesalonika pasal 4. Bukan 2 Tesalonika, tapi 1 Tesalonika pasal 4. Dari ayat 15 saja saya membaca. Ini dikatakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanah diberi, yaitu pada waktu berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya
bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini yang dinantikan. Ini pengharapan kita ke depan. Ini pengharapan kita. Karena janji ini 1x7 ini adalah masa kembali Tuhan berurusan dengan bangsa Israel. Tuhan kembali berurusan dengan keturunan Yakub. Urusan dengan jemaat lokal, bangsa-bangsa lain di dalam jemaat lokal menjadi tiang penopang dasar kebenaran selesai dengan pengangkatan ini. Ini pengharapan kita. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan apa? Perkataan ini. Ini pengharapan kita. Jadi bukan di sini otomatis kalau kita naik ke sini, ini akan masuk ke sini. Tetapi kita tidak akan melewati masa ini. Kita jemaat hari ini yang bertobat percaya Tuhan hari ini, kita tidak akan masuk di masa tribulasi ini. Kesusahan bagi Yakub ini kita tidak akan masuk. Kita akan diangkat di sini. Inilah pengharapan kita. Titik di sini. Kalau hari ini kita sudah mati, kita bangkit di sini. Kalau waktu itu kita masih hidup, kita diangkat di sini. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Makanya di dalam surat-surat kepada jemaat, pengharapan bukan di sini. Tapi pengharapan penekannya di sini. Kita nanti akan memerintah di sini juga. Tetapi titik pengharapan kita di sini. Saat pengangkatan itu apa? Tiba. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi ini adalah pengharapan eskatologis bagi bangsa Israel. Datanglah kerajaanmu. Yesus sendiri yang akan menjadi raja. Sebagai keturunan Daud. Dia akan menjadi raja, menggenapkan janji Tuhan kepada Daud. Dia rajanya, datanglah kerajaan. Tetapi mereka menolak Yesus, menolak rajanya, maka kerajaan ini ditunda, dan masa Tuhan berurusan dengan Israel ditunda, tinggal 1x7, perhatian Tuhan kepada jemaat lokal. Di sini. Titik pengharapannya di sini. Jadi hari ini kalau kita berdoa, Tuhan segeralah datang. Yang datang di awan-awan kita terangkat ke bumi. Karena pengharapan yang demikian itu mendorong kita untuk kita giat memberitakan Injil. Mendorong kita giat untuk bersaksi. Tuhan tidak akan datang di awan-awan. Pengangkatan tidak akan terjadi kalau jumlah dari bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan itu belum cukup. Roma pasal 11 ayat 25, coba kita membaca. Roma pasal 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Israel akan tegar. Israel akan tetap tegar. Israel akan
belum dimunculkan sisa Israel yang berseru kepada Jehovah. Sampai jumlah bangsa-bangsa lain penuh. Setelah pengangkatan, maka akan dimeteraikan 144.000, 12.000 tiap suku Israel segera. Sebelum pengangkatan, Israel akan tegar. Jadi pengharapan kita, ketika kita berdoa, titiknya di sini, maka di dalam surat-surat jemaat, tidak ada lagi pengulangan doa Bapa kami. Pernah ada catatan di dalam surat-surat jemaat Paulus berdoa doa Bapa kami seperti kata-kata Tuhan Yesus? Tidak. Pengharapan bukan di sini penekanannya. Pengharapan jemaat di sini, di pengangkatan ini. Tuhan, datanglah segera. Tuhan, kapan Engkau mengangkat kami? Itulah pengharapan kita. Ya, jadi eskatologisnya bagi pengharapan orang Israel adalah ini. Karena tidak ada janji pengangkatan untuk bangsa Israel. Tapi janji pengangkatan hanya ada untuk jemaat ini. Inilah pengharapan kita. Sementara doa Bapa kami itu diajarkan di sini. Ketika Tuhan Yesus belum tersalib. Kalau seandainya Israel menerima Yesus sebagai Mesias, mereka akan masuk di sini. Saat itulah betul-betul Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Karena kesusahan bagi Yakub terjadi selama 7 tahun itu. Bukan teraplikasi untuk kita di sini. Jadi, kemudian dikatakan di sini, berilah makanan kami yang secukupnya. Maka saya katakan, doa ini tidak teraplikasi dengan baik. Kalau ini sebagai doa penutup dari doa makan. Enggak? Jadi doa sudah kita mau makan ramatama, gitu. Setelah doa yang panjang tadi, setelah doa makanan didoakan, gitu kan. Kemudian kita ditutup dengan doa Bapa kami lagi. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Padahal tadi kita sudah doakan untuk makanan yang sudah banyak, begitu kan? Tetapi doa yang panjang tadi tidak diterima, ditutup dengan doa ini. Doa yang diajarkan Tuhan. Gitu. Mereka berpikir seperti itu. Tetapi itu tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan kondisi. Kenapa? Kan sudah banyak. Nah, sangat aplikatif sekali kalau di masa ini yang memang orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus, Mesias, yang tidak memakai tanda antikristus, di situ begitu susah. Lebih susah dari pandemi COVID-19. Benar nggak? Lebih susah dari pandemi COVID-19. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Tetapi doakan komunikasi. Komunikasi antara orang percaya dengan Tuhan. Kalau betul memang keadaanmu hari ini, engkau memang sangat tidak ada apa-apa hari ini. Engkau mengucapkan kata ini tidak salah tentunya. Karena sesuai dengan kondisi Anda. Kalau itu sesuai dengan kondisimu, sesuai dengan
keadaan kita hari ini. Tuhan, beri kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Tetapi kalau sudah ada beras 50 kilo, ya nggak? Beras 50 kilo. Di kulkas sudah ada tempe untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sudah ada cukup semua begitu misalnya. Kalau berdoa, kalau semuanya itu dianggap belum cukup, baru kita berdoa, berilah kami makanan kami yang apa? Secukupnya, baru cocok. Tetapi kalau masih ada itu semua, ini belum cocok gitu. Sudah ada kok. Tinggal mengucap syukur saja sebenarnya. Benar nggak? Kalau memang sudah ada. Sudah ada. Yang dibutuhkan sudah ada. Maka kita tinggal mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sudah ada beras. Sudah ada yang kami makan hari ini. Besok juga, untuk besok juga masih ada Tuhan, terima kasih. Ini doa, cukupkanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jelas tidak aplikatif ketika ini dijadikan doa untuk penutup doa makan. Kita sudah banyak. Ya. Sangat aplikatif sekali di sini. Di mana mereka yang tidak memakai tanda antikristus, tidak bisa jual, tidak bisa apa? Beli. Kemudian ampunilah kami. Ampunilah kami. Ini adalah justru menjelaskan bahwa doa Bapa kami itu harusnya doa yang dilakukan secara personal. Jadi bukan untuk menutup acara jemaat. Ya kan? Bukan untuk menutup acara jemaat. Ampunilah kami. Kan Alkitab itu mengajarkan, kita minta ampun. Itu adalah salahnya satu persatu. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 1, surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 1. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, jika kita mengaku dosa kita, nah dosa ini singular, yaitu gender. Jadi, bukan plural. Bukan Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Bukan begitu. Tuhan, kami mengaku saya salah hari ini. Salahnya apa? Mengapa? Karena konsep penebusan, kita mengaku salah. Mengaku salah ini bukan supaya kita, nanti kalau saya lupa mengaku salah, saya masuk neraka. Bukan. Tetapi urusan Tuhan hari ini adalah kalau kita anak-anaknya salah, kita akan disiplin di muka bumi ini. Kita akan didisiplin. Jadi salah kamu itu disebutkan satu apa? Salahnya apa? Supaya apa? Supaya itu di hari berikutnya, di kesempatan yang lain, salah yang sudah disebutkan itu tidak dilakukan lagi. Ampunilah kami. Jadi bersifat personal. Jadi bukan sama serentak Tuhan, ampunilah kami. Dosamu macam-macam. Memang yang satu kan tidak ribut dengan tetangga kamu. Gitu kan?
Yang satu tidak ada musuh dengan musuhmu. Gitu. Yang satu tidak ribut dengan istrimu misalnya. Engkau yang ribut dengan istrimu, engkau yang ribut dengan suamimu, engkau yang bersalah kepada dia. Jemaat yang lain tidak ada masalah dengan istrimu. Masa suruh ngaku salah dengan itu juga kan tidak. Jadi ini harusnya bersifat personal. Personal. Mengaku salah itu bersifat personal. Ampunilah. Tuhan mau orang percaya itu hidup dalam pertobatan. Ya. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan itu gimana? Tandanya orang bertobat itu apa? Coba. Apa tanda orang bertobat? Dulu nggak suka berjemaat. Tobat. Maka setelah tobat dari yang tidak suka berjemaat, jadi sekarang suka apa? Berjemaat. Dulu nggak suka nyanyi lagu himne, nggak suka puji Tuhan. Tobat. Kan gitu. Artinya bertobat itu adalah kondisi di mana kita tetap hidup menjauh dari dosa. Kita tetap membenci apa? Dosa. Ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan tidak mungkin dendam kepada orang. Benar nggak? Makanya Alkitab berkata apa? Kamu boleh marah. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Amarahmu belum padam. Kenapa matahari terbenam sudah selesai? Karena orang yang sudah diselamatkan, pengen orang itu pun diselamatkan juga. Supaya apa? Yesus itu segera datang, kita terangkat. Jumlah bangsa-bangsa lain apa? Selesai. Maka ampunlah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada apa? Kami. Polanya seperti itu. Jadi hidup kita harus seperti itu. Jadi ini penerapannya ini adalah privat. Doa itu diucapkan secara privat. Doa ini diucapkan secara privat. Bukan sama-sama. Tuhan hanya kasih tahu polanya. Kalau kamu jatuh ke dalam dosa, akui dosa itu. Kalau kamu berselisih dengan orang, selesaikan orang dengan orang itu, baru kamu datang kepada Tuhan. Begitu polanya. Jadi tidak teraplikasi untuk semua jemaat, kemudian kita doa sama-sama, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau pas ngomong seperti itu, kita tidak lagi ada permusuhan dengan orang, cocok nggak? Kan nggak cocok. Kalau tiap kali berdoa demikian, berarti persoalan kamu itu dengan orang tidak selesai-selesai. Benar nggak? Kalau tiap kali berdoa ini, berarti kemarin belum selesai. Ini belum selesai lagi. Ini belum selesai lagi. Itu orang lahir baru tidak begitu. Jadi ini harus teraplikasi secara private, secara pribadi. Engkau pribadi, engkau satu sebagai anak Allah. Engkau datang kepada Bapa sendiri. Di tempat yang orang lain tidak lihat. Karena berdoa bukan untuk dilihat orang. Ini penekanannya seperti itu. Jangan membawa kami, katanya di sini, pencobaan. Apa ekspresi apa yang ingin ditekankan di sini adalah apa? Adalah hati kita itu betul-betul mengakui kedaulatan Tuhan.
Itulah filosofi di dalam kita berdoa. Hati kita mengakui kedaulatan Tuhan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini adalah hati yang tidak mau menyakiti Tuhan. Tidak mau hidup di dalam dosa. Hati yang ingin terus menjauh dari dosa. Polanya harus seperti itu. Polanya seperti itu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hati yang mengakui kedaulatan Tuhan. Saya membaca status orang begini. Terima kasih Tuhan. Engkau menghancurkan rencana saya. Hebat nggak? Terima kasih Tuhan, Engkau menghancurkan rencana saya. Karena rencana itu akan menghancurkan saya. Jadi hatinya baik. Hatinya baik. Kata-kata ini baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menghancurkan rencana saya. Karena Engkau tahu rencana itu akan menghancurkan saya. Tuhan menghancurkan rencana kita itu baik. Karena rencana itu kalau dilanjutkan mungkin menghancurkan kita. Itu bagus. Yakobus menulis demikian. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15 saya akan membaca. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebuah kata yang berbeda dari doa Bapa kami tadi. Tetapi intinya sama. Mengakui kedaulatan siapa? Tuhan. Doa Bapa kami bukanlah doa yang dijiplak, yang kita jiplak dan didoakan ulang-ulang menjadi seremonial. Tuhan tidak menghendaki. Dan ini doa bukan teraplikasi di dalam jemaat semua. Tetapi karena inti dari doa adalah komunikasi. Kalau sesuai dengan hatimu, doakan. Sesuai dengan keadaan kita, doakan yang sesuai dengan kondisi. Tuhan hanya mengajarkan doa. Kita melihat bahwa apa? Yakobus memakai kata yang berbeda yang maknanya sama. Bahwa mengakui kedaulatan. Sama dengan di doa Bapa kami. Jangan bawa kami. Karena Engkaulah yang punya semuanya. Sanggup tidak dia? Oh sanggup. Ada yang minta Pak Kurnia doakan. Kesehatan saya. Doakan usaha saya. Saya berkata demikian. Kalau Tuhan masih mau memakai kita. Memakai Bapak.
pasti Tuhan memberkati. Itulah pola doa. Jadi bukan menjiplak, bukan dijiplak. Dan dijadikan seremonial. Anggap sebagai doa yang penuh kasihan. Seperti mantra. Bukan seperti itu. Maksud Tuhan di dalam mengajarkan bagaimana berdoa.